G30+, pemerintah belum berhasil menyelesaikan permasalahan politik ini. Dampaknya, kondisi masyarakat dan politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah, khususnya presiden, menurun. Halo, selamat berjumpa kembali di Historia Jalan-Jalan, konten yang berisi hal-hal yang terkait kesejarahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Trituran. Apa itu Trituran? Dan apa pengaruhnya bagi Indonesia? Semua akan terjawab di konten kali ini. Makanya tonton sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Oktober 1965. Beberapa aktivis waktu itu membentuk organisasi yang bernama KAMI, yang di dalamnya ada beberapa organisasi yang lain yang bernama HMI, PMKRI, PMII, GMNI, dan lain sebagainya, yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang presidium yang bernama Zamroni dari PMII. Kami pada waktu itu melakukan beberapa aksi-aksi yang dilakukan atas dasar dua hal yang pada waktu itu diangkat menjadi isu-isu yang hangat, yang layak untuk mereka demonstrasikan. Nah, isu-isu itu adalah, yang pertama adalah tentunya peristiwa G30+. Dan juga pada waktu itu kepemimpinan Soekarno terjadi sebuah krisis ekonomi, di mana dampak dari krisis itu terjadi inflasi yang mencapai 600%. Dan dua hal tersebut menjadi alasan mereka untuk semakin kesal, geram, dan marah terhadap kinerja pemerintah kala itu. Akhirnya muncul aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa dan aktivis di tempat-tempat umum yang dipelopori oleh para pemuda, mahasiswa, pelajar, guru, para sarjana, para wanita, guru, dan lain sebagainya. Pada tanggal 26 Oktober 1965, berbagai latar belakang tadi itu tersebut menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama Front Pancasila. Nah, setelah munculnya Front Pancasila ini, segala bentuk aksi-aksi, tuntutan-tuntutan dari beberapa latar belakang yang tadi itu terangkum menjadi tiga tuntutan utama atau tiga tuntutan besar yang sering disebut Trituran atau Tri Tuntutan Rakyat atau tiga tuntutan rakyat. Tanggal 12 Januari 1966 yang dipelopori oleh kami dan juga KAPI dan sebagian besar dari simpatisan Front Pancasila mendatangi DPR GR. Perlu kalian ketahui bahwa DPR GR itu merupakan sebuah perwakilan rakyat yang sekarang disebut DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pada waktu itu DPR GR itu dipilih langsung oleh presiden. Kepanjangan dari DPR GR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, pada waktu itu mereka mendatangi DPR GR mengajukan Trituran tersebut yang isinya adalah yang pertama, pembubaran PKI. Mungkin akan muncul beberapa pertanyaan tentang PKI, tapi yang biasanya muncul itu adalah kenapa PKI dibubarkan? Ada dua alasan kenapa PKI harus dibubarkan. Yang pertama tentunya adalah karena PKI ini adalah sebuah organisasi atau partai yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Ada 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila ini, dan sila pertama itu berseberangan dengan komunis, di mana sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, melakukan kejahatan politik yang pada waktu itu membunuh lawan politiknya, para dewan jenderal pada peristiwa G30+. Nah,
Poin kedua dari Tritura adalah pembersihan kabinet-kabinet dari unsur-unsur G30S. Hal yang dilakukan Soekarno untuk menjawab tuntutan ini pada waktu itu langsung adalah dengan membubarkan kabinet Dwikora, lalu diganti dengan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966. Namun, hal yang dilakukan oleh Soekarno pada waktu itu dirasa belum memuaskan hati dari para demonstran, karena di dalamnya masih disinyalir bercokol tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Akibat dari demonstrasi Front Pancasila yang gabungan dari beberapa aktivis yang lain tadi, seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim harus menjadi korban bentrokan aktivis dengan tentara dalam menyuarakan Tritura waktu itu. Maka dari itu pada tanggal 25 Februari 1966 kami dibubarkan atas keputusan dari Presiden Soekarno. Nah, keputusan ini menyulut kemarahan mahasiswa, dan pada waktu itu mahasiswa Bandung pun membalas pembubaran kami itu dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran. Aksi kami dalam memperjuangkan Tritura kemudian dilanjutkan oleh KAPI. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1966, pelajar dan mahasiswa menyerbu dan mengobrak-abrik Departemen Luar Negeri dan juga kantor berita RRC pada waktu itu. Nah, Presiden pun geram pada waktu itu. Marah, kenapa kok mahasiswa kok melakukan hal-hal yang di luar akademis, sifatnya bukan akademis kan, karena perusakan. Akhirnya pada waktu itu Presiden Republik Indonesia yang pertama pada waktu itu Soekarno mengeluarkan perintah supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalan revolusi kita ke kanan, dan siap sedia menghancurkan setiap usaha yang dilakukan maupun langsung maupun tidak langsung yang bertujuan merongrong kepemimpinan dan kewibawaan presiden.